Resesi, banyak banget yang bahas, banyak banget yang bilang, wah Indonesia udah resesi nih karena COVID, karena corona. Kalian tahu gak sih resesi itu apa sebenarnya? Di 2020 ini akan menjadi koreksi ekonomi yang berdampak pada kalangan menengah ke bawah lah bisa dibilang. Kita lihat ya, loan to deposit rasionya itu turun banget menjadi 88,89%. Jadi 100% dana masuk ada yang nabungin sampai tumbuhnya 5,16%. Jadi orang banyak yang nabung di 2020 ini. Tapi saluran kreditnya hanya 88%. Hai semuanya, balik lagi di channel Since Wealth Paradise. Sekarang kita bahas yang namanya resesi. Resesi, banyak banget yang bahas, banyak banget yang bilang, wah Indonesia udah resesi nih karena COVID, karena corona. Kalian tahu gak sih resesi itu apa sebenarnya? Definisi resesi itu apa? Resesi itu kondisi di mana suatu perekonomian negara itu mengalami negatif, pertumbuhannya negatif selama 2 kuartal berturut-turut dalam setahun. Jangan disamakan resesi dengan krisis atau depresi. Memang minus, tetapi resesi itu range-nya itu minus 0, sekian sampai 5%. Dan jangka waktunya pun biasanya 3-6 bulan, paling lama setahun. Kalau misalnya depresi itu bisa sampai 2 tahun, 3 tahun itu biasanya. Dan pemulihan resesi biasanya lebih cepat. Dan kalau resesi itu memang ada PHK, pengangguran segala macam memang ada. Inflasi memang ada juga naik gitu. Cuman tidak setinggi depresi, tidak setinggi pada saat krisis yang bisa ada pengangguran besar-besaran, terus demo segala macam, terus harga-harga pangan naik semuanya. Itu perbedaannya. Jadi ketika bilang resesi, jangan pernah disamakan dengan depresi. Kita lihat ya, kuartal 1 2020 itu ekonomi Indonesia masih tumbuh 2,97%. Itu baru awal-awal kasus pertama COVID ada di Indonesia. Makanya masih tumbuh. Di kuartal 2 nih, kuartal 2 udah mulai kita minus 5,32% year on year ya. Tadi pun year on year. Jadi ya, itu baru pertama kali kuartal 2. Nah, sekarang kuartal 3 nih. Hasil dari September 2020, gue nggak tahu rilis dari BPS kapan. Cuman di sini kita lihat banyak banget yang udah prediksi bahwa udah fix Indonesia resesi. Indonesia akan minus lagi di kuartal 3 dan belum tahu recovery-nya kapan. Pemerintah melakukan berbagai cara agar meminimalisir resesi inilah bisa dibilang. Termasuk bikin statement biar nggak panik, himbauan segala macam biar nggak panik. Tapi di sini gue coba kulik datanya. Karena kita sebenarnya Indonesia udah pernah ngalamin hal seperti ini di tahun 1998, 2008, 2013 bisa dibilang. Itu karena The Fed juga, 2015, 2018 dan sekarang di 2020. Walaupun mungkin di 2013, 2016, 2018 itu terbilang kecil lah resesi, dan sekarang di 2020 dan ekonomi udah minus. Gue coba kulik datanya, coba kumpulin, coba menerangkan kondisinya bagaimana sih dibandingkan koreksi-koreksi yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya dibandingkan tahun 2020 ini. Mungkin kita lihat yang pertama pasti secara GDP dong. PDB, produk domestik bruto, itu untuk mengukur aktivitas ekonomi suatu negara. Kita lihat bahwa di 1998 itu kita minus 13%. Nah, ini krisis nih pada zaman itu 1998, sampai demo, sampai
Soeharto diturunin, itu di periode ini. Terus selanjutnya di 2008 itu ada resesi juga, ada koreksi juga, tapi PDB masih tumbuh 6,014%. Selanjutnya di 2013 itu masih tumbuh 5,57%. Ini periode-periode dimana terjadi koreksi lah ya. Terus 2015 itu itu PDB tumbuh 4,87%, dan di 2018 itu PDB tumbuh 5,17%. Nah di 2020 baru minus lagi 1,7% setelah 1999 enggak, sampai 2019 enggak, 2020 akhirnya minus lagi karena COVID. Itu perbedaannya nih. Jadi ada yang ngebandingin dengan 998, ya sah-sah aja. Itu sah-sah aja karena memang di periode 2020 juga terjadi minus. Cuman minusnya tidak sebesar 1998. Itu yang perlu kalian tahu. Yang kedua, likuiditas. Jadi biasanya kalau resesi, kalau ada krisis segala macam, itu permasalahan likuiditas. Likuiditas suatu negara itu seret sehingga orang mau belanja nggak bisa, harga-harga naik segala macam gitu. Nah indikator kita pertama adalah pertumbuhan kredit sama pertumbuhan dana pihak ketiga, tabungan atau deposito dari perbankan. Kita lihat nih, kalau dari 2008, nah ini kebetulan yang 1998 susah datanya buat dikulik, jadi kita mulai aja dari 2008 ya. Dari 2008 katanya ada koreksi, di sana juga IHSG turun segala macam, dan ini krisis subprime mortgage yang ada di Amerika itu terjadi di 2008. Di sini kalau kalian lihat pertumbuhan kreditnya itu masih tumbuh year on year 30%, dan pertumbuhan tabungan dana pihak ketiga itu tumbuh 16,5%. Artinya pertumbuhan kredit masih lebih tinggi dibandingkan orang yang nabung gitu ya. Jadi pemerintah atau perbankan mau menyalurkan kredit sehingga masyarakat tercukupi likuiditasnya lah, walaupun dalam bentuk pinjaman, tercukupi likuiditasnya. Begitupun di 2013 pertumbuhan kredit masih 21,80% dan pertumbuhan tabungan 13,60%. Loan to deposit ratio ini artinya berapa jumlah tabungan yang bisa dihimpun oleh bank dan disalur kredit, lebih besar mana gitu. Lebih besar berapa persentasenya lah bisa dibilang antara penyaluran kredit dan tabungan. Kalau 90% itu bagus banget. Berarti dana yang masuk 100%, 90%-nya dibalikkan lagi ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Itu di 2013. Di 2015 kredit masih tumbuh 10,4% dan tabungan itu tumbuh 7,26%. Loan to deposit rasionya itu di kisaran 92%. Nah, 2018 juga sama. Di sini tumbuh 12,05% secara kredit, secara tabungan tumbuh 6,45%. Oke. Dan kita langsung aja di 2020 ya. 2020 year to date orang yang nabung itu banyak, tumbuh 5,16%. Berarti ada orang punya kemampuan untuk nabung, orang punya kemampuan untuk saving, dan itu tumbuh di tahun 2020. Tetapi penyaluran kreditnya yang minus, itu minus 1,35%. Artinya apa? Sebenarnya kita tidak kekurangan likuiditas untuk satu indikator ini ya. Kita nggak kekurangan likuiditas di tahun 2020. Cuman bank perlu perhitungan lagi untuk menyalurkan kredit secara jor-joran. Kalau kita lihat nih ya, di berbagai berita gitu ya, pemerintah udah mengucurkan dana sekitar 30 triliun untuk bank himbara, untuk bank BUMN, untuk restructure kredit dan untuk penyaluran kredit lah, dikasih 30 triliun tuh ke bank BUMN dan 11,5 triliun ke bank BPD, bank daerah lah ya. Pemerintah ngasih dana ke
ke bank dengan niatnya untuk benerin ekonomi, menyaluran kredit dengan suku bunga murah. Tapi di sisi lain, banknya sendiri itu bingung mau nyalurin kredit kemana. Berhati-hatilah bisa dibilang. Makanya jadinya cenderung bank itu masukinnya ke antar bank, ke Bank Indonesia juga, terus obligasi negara, terus paling reksadana pasar uang. Intinya adalah, gue nggak tahu kenapa, cuman mungkin kalau misalnya gue jadi direktur bank juga, walaupun dikasih dana 30 triliun gitu sama Sri Mulyani, ayo salurin kredit nih. Tapi kan resiko nanti kalau misalnya kita nyalurin kredit ke orang, terus gagal bayar, kan resiko jadi di kita. Resiko jadi di direktur itu, belum nanti kalau dianggap itu korupsi. Jadi serba salah gitu. Kenapa sih bank itu nggak berani nyalurin kredit padahal duitnya banyak? Yaitu karena memang prinsip bank itu ketika mau menyalurkan kredit ke masyarakat, dia harus tahu ini masyarakat bisa bayar nggak, secara cash flow kayak gimana. Ketika dia tahu kalau masyarakat itu nggak bisa beroperasi karena adanya PSBB segala macam, pasti nanti akan ada kesulitan lagi dalam pembayaran. Nah, itu yang terjadi. Sebenarnya dari bank itu duitnya banyak, maka dari itu kita lihat ya, loan to deposit rasionya itu turun banget menjadi 88,89%. Jadi 100% dana masuk, ada yang nabungin sampai tumbuhnya 5,16%. Jadi orang banyak yang nabung di 2020 ini. Tapi saluran kreditnya hanya 88% karena nggak berani. Nah terus indikasi juga, ini orang yang banyak nabung kenapa? Jawabannya ya berarti kan ada duit. Sebenarnya secara total di Indonesia ini masyarakatnya ya ada duit, orang pada nabung. Menengah ke atas mungkin ya. Yang kedua nih kita lihat nih ya, kalau kita ngomongin krisis misalnya 2008 itu suku bunga sampai 10,43%, deposito segala macam ya 1 tahun 10,43%. Kalau kita ngomongin krisis lagi 2015 itu 8,47%. Sekarang suku bunga itu udah rendah banget, yang tertinggi aja itu 6,2%. Berarti gimana? 6,2% dikasih suku bunga kayak gitu aja, orang masih tetap nabung dan tumbuh. Berarti sebenarnya apa? Orang nggak bisa belanja, orang sebenarnya nggak bisa spending. Jadi ya udah tabungin aja, ya udah deposito aja. Karena kenapa? Ya nggak bisa pergi aktivitas ekonomi, semua stop gitu loh, bisa dibilang karena PSBB, karena COVID ini. Jadi yang sebenarnya spendingnya berapa, dia bisa ya udah ditabung di bank aja. Dan kalau kita lihat lagi inflasinya ya, kita lihat data inflasi. Kalau kita ngomongin krisis 1998 itu inflasinya 82%, kenaikan harga 82% cuy. Terus kita lihat lagi di 2008 itu 11% inflasinya. Terus kita lihat lagi misalnya di 2015 6,29%. Dan apa yang terjadi di 2020? Inflasi hanya 1,42%. Jadi rendah banget. Jadi sebenarnya di sini kebanyakan duit menurut gue ya. Menurut gue sebenarnya kita di 2020 ini kebanyakan duit, tapi duitnya nggak bisa diapa-apain. Jadi orang mainnya nabung, walaupun suku bunganya diturunin terus, orang tetap nabung, orang tetap deposito. Berarti sebenarnya duit, nggak kurangan duit. Kalau 98 orang pada narik semua, makanya suku bunganya dinaikin supaya orang nggak jadi narik. Karena kalau orang kalau orang narik itu bank sebenarnya berantakan. 2008 juga suku bunganya dinaikin karena biar orang nggak narik. Nah sekarang suku bunga dikasih murah aja, orang nggak narik, orang tetap nabung cuy. Itu salah satu indikator. Jadi indikator kita pertama adalah udah kredit, tabungan, deposito, inflasi, dan bunga depositonya. Itu selalu mengindikasikan ada duit nggak sih sekarang kita susah nggak sih. Yang lagi hangat-hangatnya juga harga emas cuy. Harga emas sekarang itu mencapai titik tertingginya. Harga emas bisa naik karena apa? Karena ada yang beli.
Yang beli pakai apa? Pakai duit. Itu sebenarnya ada duitnya. Di 2020 ini ada duitnya. Cuman nggak bisa belanja. Jadi belinya emas. Nih ya, kalau ngomongin historical secara krisis ya, kita ambil dari 2008 ya. 2008 harga emas justru turun minus 2,78%. Turun cuy. 2013 itu bahkan year on year itu minus 28,02% di range 2013 ya. Ini nggak secara tahunan. Ini di area itulah 2013. Terus di 2018 minus 19,15%. Jadi pada titik-titik Indonesia lagi koreksi gitu misalnya, itu minus, semuanya minus harga emasnya. Di 2020 dong, kita kemarin tertinggi positif harga emas 39,70% year on year tahunan, naik 39%. Terus data terakhir itu tumbuh 26,36%. Kenceng banget ya, karena gue bilang sih orang bingung mau diapain duitnya, karena ya nggak bisa belanja, bisa dibilang kayak gitu. Indikator selanjutnya nih ada berita realisasi penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional per 16 September 2020 mencapai 254 triliun atau 36,6% dari pagu anggaran 695,2 triliun. Yang udah kesalur itu 254 triliun. Dari targetnya 695 triliun, padahal ini udah bulan September. Pemerintah duitnya ada, nyalurinnya gue nggak tahu karena secara teknis atau di lapangan kayak gimana, mungkin agak lambat penyalurannya. Kita omongin yang 254 triliun aja nih. Apakah itu sudah benar-benar tepat sasaran? Apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Itu yang kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya dibilang Indonesia sebenarnya kebanyakan likuiditas atau enggak sih? Susah nggak sih Indonesia? Enggak, sebenarnya dananya ada. Ini indikator selanjutnya. Next, dana obligasi negara. Ini adalah data obligasi negara, jumlah obligasi negara yang diperdagangkan di domestik. Per Oktober 2020 itu 3.400 triliun. Yang menarik adalah kalau kita ngomongin krisis 2008, itu tumbuh obligasi beredarnya itu yang obligasi negara yang beredar yang diperdagangkan itu hanya tumbuh 10,04%. Itu pun turun dari 2007 yang sekitar 14% lah ya, 14% setahun. Sekarang di 2008 tumbuh cuma 10%. Begitupun di 2018 itu hanya tumbuh 12,08%, turun dari sebelumnya 20,82%. Di 2018 kondisi sama-sama krisis kan. Sekarang resesi dong, GDP-nya minus 1% dong. Yang beredar itu 3.400 triliun dengan pertumbuhan year to date itu 26,18%. Selain pemerintah nerbitin utangnya memang banyak, jor-joran di 2020 ini, tapi penyerapannya juga banyak. Dan kalau kalian baca lagi ORI 017, obligasi retail pemerintah yang seri 17, itu 18 triliun laku. 18 triliun distribusi ke masyarakat, diserap sama masyarakat. Berarti pada mau. Dan kalau kita lihat acuannya nih ya, obligasi negara jangka waktu 10 tahun aja, 2008 itu kalau memang benar kondisi lagi parah, itu bunga yang ditawarkan pemerintah itu 11,92%. 2013 8,44%, 2015 8,87%, 2018 8%, sekarang dikasih 7% aja, diambil sama orang. Masyarakat ngambil. Ini gue masih ngomongin ya masyarakat yang punya duit ya.
orang yang masih kerja, orang yang masih dapat penghasilan, bukan yang pekerja harian yang stop gara-gara COVID. Orang yang dapat gaji segala macam masih ngambil 18 triliun dihajar. Berarti ada duit. Selanjutnya, nah kalau ngomongin udah ke reksadana, yang mana itu ada juga komponen sahamnya. Reksadana nanti kita bahas khusus untuk reksadana. Ini instrumen investasi juga. Nah, di sini dana kelolaannya turun. Sekarang posisinya 521 triliun. Itu secara year to date itu minus 3,93%. Karena beresiko. Ngomong reksadana. Saham juga sama. Memang kondisi kalau lagi krisis, lagi koreksi, memang wajar saham terkoreksi. Nah, di sana kalau 2008 saham itu minus 52,77%. Terus misalnya kita lihat di 2015 itu minus 17,78%. Dan sekarang titik terendahnya itu kalau sekarang itu 19,83% ya data terakhir. Cuma sekarang mungkin agak turun per video ini dibuat. Jadi kalau kita ngomongin indikatornya, sebenarnya duitnya ada, tergantung nyalurnya kemana. Yang perlu kita tahu adalah kondisi ekonomi di 2020 ini sebenarnya bukan karena ekonominya yang lagi hit, kepanasan gitu, bukan ekonominya kepanasan sehingga ada koreksi, bukan karena bubble, bukan karena apa. Sebenarnya kondisi ekonominya biasa aja pada awal 2020 gitu, 2020 biasa aja kondisi ekonominya, tapi disuruh stop aktivitasnya karena COVID, karena corona, stop gitu. Jadi sebenarnya untuk yang menengah ke atas gitu bisa dibilang, yang masih punya dana segala macam, punya kemampuan daya beli sebenarnya, karena nggak bisa keluar rumah, nggak bisa spending, akhirnya masuk ke deposito, obligasi negara, emas. Orang yang masih punya pendapatan tapi nggak bisa spending di 2020 ini, contoh ya karyawan yang masih digaji, PNS yang masih digaji, masih ada cash flow in, tapi nggak bisa cash flow out karena spendingnya itu terbatas, karena nggak boleh keluar, karena nggak boleh bersosialisasi, nggak boleh liburan, bukan nggak boleh ya, terbatas lah bisa dibilang karena ada PSBB. Akhirnya apa? Saving, masuknya ke deposito, obligasi negara, sama emas. Begitupun juga pemerintah. Pemerintah sebenarnya ada duitnya, tapi yang awal-awal dialokasikan mungkin untuk dana A, dana B, dana C segala macam, akhirnya dirombak semua. Ya udah, dana penanggulangan ekonomi nasional karena COVID. Dananya ada dan tinggal disalurkan. Oke. Nah, itulah yang membuat ekonomi seolah berhenti dan turun. Bedanya sama 2008. Misalnya nih 2008. Ekonomi karena krisis di Amerika subprime mortgage dan masuk ke kitanya kena juga. Pada zaman itu Sri Mulyani juga Menteri Keuangan kebetulan. Ya, masuknya ke bank juga sama, terus kreditnya itu dikucurin ke UMKM. Karena kenapa? Masih ada aktivitas ekonomi. Cuman perlu bantuan aja disuntik sama pemerintah, jebret. Yang ekonominya, aktivitas ekonominya di UMKM, rakyat menengah ke bawah juga lancar. Jadi ekonomi kita selamat tuh. Kalau kita lihat di 2008 2008 itu kita masih tumbuh 6%. Terus 2009 itu ya masih di 5% lah range-nya. Jadi gitu. Jadi pemerintah ngucurin dana untuk, jadi setiap krisis apapun biasanya pemerintah yang menjadi jangkar lah bisa dibilang untuk selamatin ekonomi melalui subsidi, melalui dana penanggulangan masuk misalnya ke masyarakat, dan masyarakat lah yang berinteraksi, beraktivitas ekonominya, sehingga secara total itu pertumbuhan ekonomi masih tetap terjadi.
Oke. Tapi sekarang di 2020 mau dikucurin dana kayak gimana pun, kalau orang nggak boleh berinteraksi, orang nggak boleh beraktivitas ekonomi, ya akan tetap minus. Permasalahannya di situ. Dan kalau kita bandingin lagi 2008, bank mau dikasih berapapun sama pemerintah, nih berapa triliun gitu, kucurin sana, kasih UMKM, mau-mau aja. Orang UMKM masih jalan kok, orang masih dagang, orang masih jual beli, orang masih keluar rumah, berani dia. Setidaknya walaupun mungkin dia agak seret cicilannya, tapi masih bisa bayar. Sekarang 2020 bank juga dikasih 30 triliun gitu. Oh, gimana nih, kucurin kemana? Dia bisa bayar nggak ya? Bingung, bank takut. Maksudnya BUMN pun takut ngambil keputusan untuk kasih aja, karena core bisnis dari bank itu adalah kasih pinjaman, bukan kasih subsidi. Jadi orang tetap harus bayar gitu. Jadi kan itu permasalahannya yang terjadi gitu. Secara duit banyak, makanya akhirnya bank nempatin duit aja, yang punya masih duit banyak, tetap bunganya naik. Nah, permasalahan sekarang di mana? Masyarakat menengah ke bawah yang nggak punya income bulanan, dia mendapat income-nya secara harian, sedangkan nggak boleh keluar, terus banyak himbauan harus pakai masker segala macam. Ya itu bermasalah di sana gitu. Jadi bisa dibilang di 2020 ini lebih ke likuiditasnya sebenarnya ada, tapi agak lambat menjangkau yang ke bawah, sedangkan yang benar-benar lapar itu sebenarnya di bawah. Itu permasalahannya. Walaupun sekarang yang ngebahas hal ini dan panik itu menengah ke atas, tapi sebenarnya di 2020 ini yang benar-benar kena dampak itu adalah yang menengah ke bawah. Karena dagang nggak bisa, kerja harian juga nggak bisa gitu. Jadi ya menurut gua kalau misalnya Indonesia masih menengah, kondisi masyarakatnya menengah dan cenderung ada yang ke bawah, emang agak suffer gitu, di 2020 ini. Karena bantuan pemerintah pun ngucurnya mungkin agak lambat, terus bank pun ngucurin kredit subsidi untuk UMKM itu agak ditahan gitu. Itu permasalahannya. Kalau kita lihat ya, indeks konsumsi kita itu sekarang ada di posisi 86. Itu anjlok habis-habisan, bahkan lebih rendah dari kondisi 2008 posisinya. Karena kenapa? Ya tadi gue bilang 2008 sesakit-sakitnya orang masih ada transaksi jual beli, masih ada aktivitas ekonomi, sedangkan di 2020 tersendat gitu loh. Amunisi buat transaksi ada, likuiditas ada, kemauan ada, nafsu daya ada, tapi ditutup. Itu yang terjadi di 2020 ini. Oke, kalau kalian masih bingung, di sini gue tampilin komparasinya dari tahun per tahun, beberapa indikasi, memang nggak semua sih mencerminkan suatu ekonomi negara. Indikasinya udah gue tampilin di sini, dan bagaimana sih di 2020? Kalau menurut gue sih yang seperti yang udah gue jelasin, di 2020 ini akan menjadi koreksi ekonomi yang berdampak pada kalangan menengah ke bawah lah bisa dibilang. Makanya gue nggak pernah komen kalau misalnya ada orang bilang bandel banget sih, dibilang tinggal di rumah aja, diam di rumah aja, disuruh diam di rumah aja, itu nggak mau, disuruh pakai masker aja nggak mau. Gue nggak bisa komen karena dari gue sendiri masih pada kondisi mendapatkan income bulanan, ada cash flow in lah, sehingga gue bisa bertahan, bisa spending. Tapi orang-orang itu sama sekali buat besok makan apa aja itu nggak tahu dia jawabannya. Jadi gini, ini kita ngomongin definisi bandel ya. Bandel tuh kayak lo jangan kayak nih, gue nggak mau ngikutin, nggak gitu.
Dia keluar rumah ya untuk dapat makan. Jadi gue nggak akan bisa komen gitu karena itu kita nggak ngalamin gitu. Kita yang masih pendapatannya lancar, masih ada cash flow in, kita nggak ngalamin, jadi kita nggak pernah tahu itu maksudnya dia tuh apa, kayak gimana. Nggak ngikutin protokol kesehatan itu, ngelanggar PSBB itu dia kayak gimana tujuannya. Ya lagi-lagi memang untuk makan. Maka dari itu ya pemerintah tuh cepet aja nyalurin. Gue nggak tahu kondisinya kayak gimana ya di lapangan, cuman ya jangan salah sasaran untuk ngasih subsidi, ngasih dana penanggulangan ekonomi nasional. Ya kucurin aja lah udah, karena memang orang nggak bisa beraktivitas, aktivitas ekonominya stop. Itu yang terjadi. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus nunggu skema COVID ini selesai sih. Ya mudah-mudahan ini segera pulih ya, Indonesia bisa sehat lagi, terus PSBB dicabut dan aktivitas ekonomi bisa berjalan seperti semula lah. Karena 2020 ini udah fucked up banget. 2020 udah yang paling lah pertama kali kita ngalamin kalau satu negara, satu dunia itu kena wabah dan nggak bisa beraktivitas ekonomi, padahal daya belinya ada, kemampuannya ada, likuiditasnya ada, cuman orang nggak boleh keluar rumah. Itu ya, sekian dari video Since Wealth Paradise. Semoga bisa bikin kalian punya pandangan kayak gimana sih sebenarnya kondisinya, separah apa sih. Bye semuanya, bye.